Bacaan dan renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Selamat mendengarkan. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai 34, dilanjutkan ayat 39 sampai 40. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada. Sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 8 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan dari roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang sepanjang sejarah hidup manusia akan tetap merupakan sebuah rahasia iman yang tidak mungkin dapat dimengerti hanya dengan mengandalkan rasio semata. Rahasia ini terlalu besar, terlalu dalam, terlalu luas untuk otak kita manusia yang kecil ini. Rahasia besar ini hanya dapat dimengerti dan diterima dalam iman yang mendalam. Iman kita mengajarkan bahwa misteri Tritunggal merupakan dinamika kasih Allah yang sangat mengagumkan. Berbicara tentang Tritunggal berarti berbicara tentang ikatan kasih ketiga pribadi ilahi yang begitu dalam, begitu besar, dan begitu luas yang dicurahkan kepada manusia. Di dalam kesatuan dari ketiga pribadi ini terkandung seluruh kasih Allah kepada manusia, dan terlaksananya kasih itu secara menakjubkan. Misteri kasih itu bersumber pada Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai Bapa bagi manusia dalam Anaknya yang diutus untuk menyelamatkan manusia, dan Roh Kudus yang selalu mendorong dan menggerakkan kasih itu di dalam diri kita. Karena hubungan Allah dan manusia adalah hubungan kasih, maka jawaban manusia tidak lain daripada penyerahan diri yang utuh dalam iman, harapan, dan kasih yang total kepada Allah. Dalam kuasa kasih Allah itulah hari ini Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan amanat kepada mereka semua sebelum Ia naik ke surga. Ada beberapa hal yang disampaikan Yesus pada saat mengumpulkan para muridnya. Pertama, mereka harus pergi dan menjadikan semua bangsa di dunia menjadi murid Tuhan. Tugas ini sudah dilaksanakan oleh para murid pertama dengan sangat baik. Mereka telah berhasil menjadikan banyak bangsa di dunia ini menjadi murid Kristus. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan estafet yang sudah dimulai
oleh murid-murid pertama itu dengan terus memberikan kesaksian melalui hidup saling mengasihi. Yang kedua, para murid diminta untuk membaptis mereka dalam nama Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setiap orang yang dibaptis dalam nama ini dipersatukan dalam kasih Allah Tritunggal Kudus sendiri dan mempunyai tugas untuk menularkan kasih Allah itu kepada orang lain. Ketiga, para murid diminta untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Tidak ada perintah yang lebih utama selain supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah tugas sekaligus kesaksian yang harus terus disebarkan ke seluruh dunia oleh setiap murid Tuhan, yaitu hidup saling mengasihi. Menjadi saksi Kristus dengan tugas seperti itu mengandung resiko besar. Mereka akan ditolak dan dibenci, dianiaya dan dibunuh. Namun janji Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap murid Tuhan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Semoga janji Tuhan ini kita hayati sebagai kekuatan yang memberi keberanian tidak hanya kepada para murid pertama saja, melainkan untuk kita semua dalam melaksanakan amanat Tuhan kita. Amin.